akan kembali membahas soal HOTS TKP, tes karakteristik pribadi, yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Bimbel ASN, sumber terpercaya untuk persiapan tes CPNS Anda. Channel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan tes CPNS dengan cara yang seru dan tentunya efektif. Kami menyajikan soal-soal terbaru, pembahasan lengkap, serta tips dan trik untuk sukses di ujian CPNS. Dengan update soal terkini, video tutorial, dan simulasi tes, kami berusaha memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapatkan informasi terupdate tentang perubahan format tes, pola soal terbaru, serta kiat-kiat praktis dari para ahli dan mereka yang telah lulus tes CPNS sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam tes CPNS dengan cara yang tepat dan efisien. Siap untuk sukses? Ayo gabung dan ikuti perjalanan Anda menuju karir ASN yang cemerlang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, tes TKP ini adalah tes yang menguji kemampuan terkait sosial, budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, serta hal lain yang berhubungan dengan profesionalisme. Jadi, tujuan dari TKP ini untuk mengukur karakter keseharian calon pegawai negeri sipil dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Dalam program tahunan, pimpinan meminta Anda menjadi ketua tim kerja. Tim Anda akan menjalankan sebuah program dengan tenggang waktunya cukup ketat. Anggota tim kerja yang Anda pimpin memperlihatkan sikap yang cenderung tidak peduli dengan tugas masing-masing. Sikap Anda sebagai ketua tim seharusnya A. Melaporkan kepada atasan atas sikap anggota tim yang tidak serius dalam menjalankan kewajiban mereka dalam tim sehingga bisa diberikan teguran dan sanksi. B. Saya akan serius dan fokus bekerja dan yang terpenting bagian kewajiban saya dalam program tersebut terselesaikan dengan baik. Anggota tim akan malu bisa kalah tekun dari saya. C. Mengingatkan anggota tim yang kurang serius dalam mengerjakan kewajibannya dan sampaikan bahwa bila mereka masih tidak peduli pada tanggung jawabnya, maka saya akan mengeluarkan mereka dari tim kerja. D. Membagi tugas secara adil dan disesuaikan dengan kemampuan serta kompetensi masing-masing anggota tim. E. Mengingatkan anggota tim agar mereka sadar akan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diemban dan terus memotivasinya agar fokus dalam bekerja. Oke teman-teman, jadi Anda harus latihan membaca cepat agar mudah menjawab dan memahami soal HOTS dalam TKP ini. Silahkan jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawabannya adalah D ya, membagi tugas secara adil dan disesuaikan dengan kemampuan serta kompetensi masing-masing anggota tim. Nah, pendekatan yang terbaik adalah mendistribusikan tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan anggota tim untuk mencapai efisiensi. Nah, pilihan D ini mendapat skor 5. Kemudian pilihan E mengingatkan anggota tim agar mereka sadar akan penyelesaian tanggung jawab yang diemban dan terus memotivasinya agar fokus dalam bekerja, yang mana Anda memberikan motivasi dan mengingatkan tanggung jawab masing-masing anggota tim adalah langkah yang baik untuk membangun semangat kerja. Jadi poin untuk pilihan E ini adalah 4. Nah, untuk skor 3
ada pada pilihan C, mengingatkan anggota tim yang kurang serius dalam mengerjakan kewajibannya dan menyampaikan bahwa bila mereka masih tidak peduli dengan tanggung jawabnya, maka saya akan mengeluarkan mereka dari tim kerja. Dengan memperingatkan konsekuensi jika anggota tim tidak serius dapat menjadi pendekatan yang diperlukan, tetapi lebih baik memberi kesempatan untuk perbaikan. Olehnya itu, pilihan C ini mendapatkan poin 3. Dan teman-teman, untuk skor 2 ada pada pilihan B. Kenapa? Karena di sini sikap ini mungkin kurang efektif karena fokus pada keberhasilan pribadi dan dapat merugikan dinamika tim. Selanjutnya, skor terendah ada pada pilihan A, melaporkan kepada atasan atas sikap anggota tim yang tidak serius dalam menjalankan kewajiban mereka dalam tim sehingga bisa diberikan teguran atau sanksi. Nah, melaporkan ke atasan sebaiknya menjadi langkah terakhir setelah mencoba mengatasi masalah secara internal. Jadi itu teman-teman ya, mengenai bagaimana cara menjawab soal TKP ini, tentunya diberikan solusi terbaik terlebih dahulu sebelum diberikan teguran atau sanksi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tetangga saya ada yang meninggal dan kebetulan berada dalam satu gang dengan rumah saya. Saat ini saya sendirian di rumah. Kedua orang tua saya sedang pergi keluar kota. Sikap saya seharusnya A. Saya tidak peduli dengan kondisi di sekitar. B. Saya pergi melayat tetangga tersebut. C. Saya mendoakan tetangga saya dari rumah. D. Saya menjenguknya dari rumah. Atau E. Jika saya ada teman, saya akan pergi melayat. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10. Baik teman-teman, jadi jawaban yang memiliki skor 5 ada pada pilihan jadi ada pada pilihan C. Nah, saya mendoakan tetangga saya dari rumah. Pilihan ini menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap tetangga yang meninggal sambil tetap memperhatikan situasi dan kondisi pribadi. Yang mana di sini tadi diberikan clue bahwa saya sendirian di rumah. Kemudian skor 4 ada pada pilihan D. Saya menjenguknya dari rumah. Jika kondisi dan hubungan dengan tetangga memungkinkan, menjenguknya dari rumah juga bisa menjadi pilihan yang baik. Oke, jadi untuk skor 3 ada pada pilihan E. Jika saya ada teman, saya akan pergi melayat. Keputusan untuk pergi melayat dapat tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti hubungan dengan tetangga dan norma sosial. Jadi ini poinnya 3 ya teman-teman. Skor 2, saya pergi melayat tetangga tersebut. Nah, pergi melayat bisa menjadi tindakan yang baik, tetapi harus mempertimbangkan kondisi dan situasi pribadi. Dan skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan A. Saya tidak peduli dengan kondisi di sekitar. Tidak peduli dengan situasi tersebut tidak mencerminkan sikap empati yang baik terhadap sesama. Oke, jadi dalam TKP skor tertinggi ada pada skor 5 dan skor terendah ada pada skor 1. Olehnya itu teman-teman tentunya berharap skor 5 inilah yang didapatkan agar bisa lulus passing grade dalam soal TKP. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal selanjutnya. Anda baru saja pindah ke rumah baru di desa dan melihat anggota keluarga Pak Zainal yang merupakan tetangga terdekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan di desa. Anda merasa anggota keluarga Pak Zainal ini tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena beda agama.
Sikap Anda seharusnya A. Menerima Pak Zainal dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Zainal dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah didiskriminasi. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Atau E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Zainal dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi atau pilihan yang tepat adalah ya, sesuai dengan jawaban teman-teman, pilihan D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ini menekankan pada pentingnya menerima keberagaman agama dan mencoba menghilangkan stereotip yang tidak perlu. Oke, jadi ini skor 5. Nah, E memiliki skor 4 yang mana menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Zainal untuk tinggal di perumahan tersebut dan menyoroti pentingnya inklusi sosial. Oke. Skor 3 ada pada pilihan B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Yang mana di sini teman-teman mengajak tetangga untuk memahami bahwa menerima keberagaman adalah faktor penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Oke, jadi ini 3. Nah, untuk skor 2 ada pada pilihan C, yang mana menerima keluarga Pak Zainal dan memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan mereka terhadap perilaku diskriminatif. Dan skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan A. Pilihan ini menciptakan batasan pada kegiatan keagamaan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keberagaman dan inklusi. Oke, jadi tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Akibat meningkatnya nilai dolar di pasaran, perusahaan tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan pada beberapa divisi, termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya, A. Tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. B. Sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. C. Mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. D. Segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. Atau E. Mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Nah, pilihan ini menunjukkan sikap yang profesional dan berorientasi pada kepentingan perusahaan. Meskipun menghadapi perubahan yang mungkin menimbulkan ketidakpastian. Dan untuk skor 4 ada pada pilihan A, yang mana pilihan ini mencerminkan keprihatinan terhadap kehilangan jabatan, tetapi belum menunjukkan penolakan terhadap perubahan yang sehat dan mendasar. Untuk skor 3 ada pada pilihan B, sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. Nah, ini ada poinnya 3. Pilihan ini bersifat menunda daripada menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi masih menyuarakan kekhawatiran pribadi. Nah, untuk skor 2 ada pada pilihan D, segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. Pilihan ini cenderung terlalu prematur ya teman-teman, tanpa mencoba beradaptasi atau menilai dampak perubahan terhadap jabatan. Dan skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan C, mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Pilihan ini kurang mendukung keberlanjutan kerja dan lebih cenderung pada tindakan protes yang mungkin tidak produktif. Nah, di sini kita bisa lihat skor tertinggi ada pada jawaban E, yaitu 5 poin, sampai dengan skor terendah yaitu 1. Jadi teman-teman, tipsnya adalah jawab saja karena semua jawaban itu memiliki nilai. Jangan dikosongkan ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di kantor Anda ada seorang rekan kerja yang ketika menghadapi orang lain tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ketus, egois, sombong, tidak jarang menyakiti perasaan orang ketika berbicara, dan kadang Anda juga merasa kurang dihargai dalam pekerjaan dan pencapaian Anda. Sikap Anda adalah A. Saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya, agar dia menyadari bahwa sikap dan cara bicaranya menyakiti perasaan orang lain. B. Saya memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting, saya bisa menempatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya secara rasional. C. Memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar, namun saya harus tetap memberitahunya secara sopan, cara berbicara dan sikap yang baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja dikarenakan ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Atau D. Saya memahami bahwa setiap orang tertentu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, termasuk teman kerja saya tersebut. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu pintar untuk mengambil hatinya. E. Memahami karakter teman kerja tersebut dan saya tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Untuk menghindari masalah, saya berusaha menghindar dan tidak berbicara kepadanya dan hanya fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah
C. Memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar, namun saya harus tetap memberitahunya secara sopan, cara berbicara, dan bersikap yang baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja dikarenakan ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Nah, pilihan ini menunjukkan pemahaman terhadap perbedaan karakter, tetapi juga menegaskan pentingnya memberikan umpan balik dengan sopan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Untuk skor 4 ada pada Oke, jadi ini skornya 5 ya. Nah, skor 4 ada pada pilihan A, yang mana saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun, untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya agar dia menyadari bahwa sikap dan cara berbicaranya menyakiti perasaan orang lain. Pilihan ini menunjukkan empati dan kesediaan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja tersebut dengan cara yang dapat membuatnya menyadari dampak sikapnya. Skor 3 ada pada pilihan D. Saya memahami bahwa setiap orang tentu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, termasuk teman kerja saya tersebut. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu pintar untuk mengambil hatinya. Nah, pilihan ini menunjukkan keterbukaan untuk beradaptasi dan mencoba memahami teman kerja, tetapi lebih menitik beratkan pada strategi mengambil hatinya. Oke, jadi ini skornya 3 ya. Nah, untuk poin B, saya memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya bisa menempatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya secara rasional. Nah, pilihan ini menunjukkan kesadaran terhadap perbedaan karakter, tetapi lebih menekankan pada sikap yang rasional dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Olehnya itu, poin B ini memiliki skor 2. Dan skor terendah adalah opsi E. Saya memahami karakter teman kerja tersebut dan saya tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Untuk menghindari masalah, saya berusaha menghindar dan tidak berbicara kepadanya dan hanya fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. Nah, pilihan ini cenderung untuk menghindari konflik dan fokus pada tanggung jawab pekerjaan, tetapi dapat merugikan hubungan kerja yang seharusnya saling mendukung. Nah, olehnya itu poin E ini memiliki skor terendah atau 1. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Teman-teman daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.